Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan khusus pada kali ini adalah nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan dan dirindukan oleh semua orang yang beriman. Ya, kalau yang nggak beriman nggak tahu, gitu kan? Karena apa? Karena begitu banyak keagungan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Saking besarnya keagungan atau fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, sampai ada hadis doif katanya ya, yang artinya kalau saja umatku tahu, ya kata Rasulullah, apa keagungan yang terdapat di dalam bulan Ramadan atau kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, maka mereka akan memohon kepada Allah agar dalam setahun semuanya Ramadan. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau setahun semua Ramadan, yang punya bisnis takjil untung banyak kan? Ya kan? Kenapa? Karena begitu besarnya keagungan. Tapi katanya hadis itu hadis dhaif. Tapi tidak masalah sebagai fadail amal, ya, untuk memotivasi. Jangan sampai Ramadan ini kita tidak mendapatkan kebaikan yang begitu banyak terdapat di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Ya, salah satu syaratnya bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah apa? Kita harus masuk surga. Kalau nggak masuk surga nggak bisa ketemu sama Rasul. Itu pun belum tentu. Yang masuk surga juga belum tentu bisa ketemu, kan? Karena tidak semuanya. Ya. Nah, untuk bisa masuk surga, tadi ada yang bilang apa tuh? Mati dulu ya. Iya, mati dulu. Kalau nggak mati gimana mau masuk surga? Kan gitu. Nah, salah satu wasilah kita bisa masuk surga ya ini. Kita harus meraih sebesar-besarnya fadilah atau keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Yang tentunya fadilah ini apabila kita pertahankan di dalam bulan-bulan sebelumnya, itu yang sebenarnya menjadi tujuan bagi umat Islam, ya, di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Jadi kebaikan fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan setelah kita raih, itu harus dipertahankan semuanya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Baik. Untuk itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi yang isinya tentang amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya kepada orang yang mengerjakan amalan tersebut walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aduh mati nih HP-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'u yajri 'alal 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi
min alima ilman au karaha nahran au hafara bi'ran au gharasa nakhlan au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. 7 amalan yang mengalir pahalanya bagi seorang hamba yang sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi, alima ilman, mengajarkan ilmu. Yang kedua, karonahran, mengalirkan sungai. Nanti penjelasannya berikutnya ya. Yang ketiga, mana nih ya, hafaro bi'ron, menggali sumur. Keempat, gharasa nakhlan, menanam kurma. Kemudian bana masjidan, membangun masjid. Warasa mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran ya. Kalau bicara mushaf ya pasti Al-Quran ya tujuannya ya. Kemudian taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, yaitu anak yang selalu memohonkan doa ampunan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Itulah 7 amalan yang pahalanya mengalir terus walaupun yang bersangkutan telah meninggal. Nah, yang pertama, alima ilman, mengajarkan ilmu. Ulama sepakat yang dimaksud ilmu di sini prioritasnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi kalau ada seorang alim yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, maka ketika ilmunya itu diamalkan oleh muridnya, selama murid-muridnya itu terus mengamalkan ilmunya, maka yang mengajarkan akan mendapatkan pahala. Baik yang mengajarkannya masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi nggak kudu nunggu kitanya mati dulu gitu kan. Misalkan Pak Ustadz Nanang nih ngajarin ngaji nih kepada murid-muridnya, Iqra Al-Fatihah, sehingga muridnya bisa sholat membaca Fatihah karena diajarkan oleh Ustadz Nanang, wasilahnya gitu ya. Nah, ketika murid-muridnya itu sholat, mengerjakan sholat, membaca Fatihah, yang bisanya dia sholat karena diajarkan oleh gurunya, maka pahala sang guru itu kebagian ya. Walaupun masih hidup. Nah, ketika meninggal juga demikian. Itu yang disebut dengan amal jariyah. Jariyah itu artinya mengalir ya. Nah, jadi oleh karena itu ya sebisa mungkin nih, walaupun kita mungkin tidak semuanya bisa menjadi alim ya, tidak bisa menjadi ustadz atau guru semuanya, paling tidak bisa mengajarkan. Kalau timbang Fatihah aja mah kudunya bisa ngajarin ke anak gitu ya. Fatihah mah udah pada paten semua kan, bacaan Fatihahnya bapak-bapak ya udah cakep semua kan. Alhamdulillah, berarti udah bisa semua jadi imam kalau Fatihahnya udah cakep. Kan syarat jadi imam bacaan Fatihahnya bagus ya kan. Nah, udah besok dah Pak Jarun coba tes jadi imam. Mantap ya kan. Kemudian yang kedua, mengalirkan sungai. Oh ya, tadi ada juga ulama yang berpendapat bahwa ilmu kauniyah pun, ilmu-ilmu umum pun, ketika keterampilannya itu diajarkan dan digunakan untuk kemaslahatan, maslahatan umat, itu pun tetap mengalir. Misalkan Pak Jarun punya ilmu bisnis, dagang. Wah, mantap nih dia. Diajarin nih ke seseorang, sehingga seorang itu juga menjadi pandai berdagang. Karena pandai berdagang mendapatkan keuntungan. Lalu Pak Jarun pesan, kalau untungnya udah bagus, jangan lupa ada hak orang lain, sekian persen keuntungan kita sedekahin. Itu dijalanin tuh. Nah, ilmu ekonomi yang diajarkan oleh Pak Jarun kepada muridnya, selama muridnya terus melakukan perniagaan, menghasilkan keuntungan, kemudian tidak lupa berinfak bersedekah, dapat juga tuh. Ya, itulah luar biasanya ilmu, mengajarkan ilmu. Makanya di sini ditaruh di urutan pertama. Ya.
Makanya Masya Allah, bagaimana Rasulullah itu sebagai puncak ya daripada ilmu ya untuk umatnya, ya gimana nggak ngalir pahala terus. Seluruh umat miliaran, mungkin puluhan miliar nanti yang akan hidup di dunia ketika mengamalkan ilmu-ilmu syar'i, ngalir terus. Kemudian generasi berikutnya, sahabat pun demikian, tabi'in juga sama, tabi'ut tabi'un pun demikian, salafus soleh ya. Ketika ia mengajarkan, makanya nih Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu luar biasa mereka pahala jariahnya. Berapa kitab yang dikarangnya telah digunakan oleh berapa ratus juta manusia di dunia mengamalkan karya ilmunya. Nah, luar biasa. Makanya kalau di antara kita ada yang bisa nulis buku, luar biasa nih ya. Nulis buku syar'i agama, ya kan? Ada yang udah nulis? Belum ya. Baca aja jarang, syar'i udah nulis. Baik. Yang kedua, mengalirkan sungai. Nah, ini penafsirannya adalah orang yang mengalirkan sungai yang aliran airnya itu dimanfaatkan untuk pertanian ya, untuk bercocok tanam. Selama sungai itu masih mengalir, maka pahala didapatkan oleh orang yang mengalirkan sungai. Pertanyaannya gimana tuh orang-orang Belanda yang bikin irigasi? Gitu kan. Orang Belanda kan bikin irigasi tuh buat bangsa Indonesia. Ya Belanda biar kata-kata menjajah ada juga gitu manfaat peninggalannya. Semua sungai-sungai irigasi, dam-dam bikinan Belanda itu masih dimanfaatkan sampai sekarang. Ya. Ya kalau di antara londoknya itu ada yang muslim, ya insya Allah si londok muslimnya dapat kali ya pahala. Tapi kalau kita bicara kebaikan kan, bagi orang non-muslim menurut keyakinan agama kita, sebaik apapun ia berbuat kebajikan, hanya di dunia ia mendapatkan balasannya, tapi di akhirat tidak mendapatkan. Kemudian menggali sumur. Nah, ini hakikatnya hampir sama. Ya, menggali sumur, ketika sumur itu digali atau kita ngebor, ya ngebor satelit, kemudian air itu dimanfaatkan oleh seluruh umat atau warga yang ada di sekitar. Nah, itu luar biasa itu. Makanya di dalam hukum syar'i, salah satu aset yang tidak boleh diperjualbelikan salah satunya adalah air ya, untuk minum. Lalu bagaimana nih kita ketika PDAM kan kita bayar, ya enggak? Kan per meter kubiknya sekian gitu kan. Nah, itu menurut keterangannya adalah biaya ganti produksi. Karena untuk memproduksi air PDAM itu diperlukan biaya untuk permesinannya, pengolahannya, menggaji karyawannya. Ya tentu ujung-ujungnya sama aja bayar juga ya. Nah, cuma di situ tidak dikatakan membeli ya. Jadi sesuatu yang merupakan mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu di dalam agama Islam tidak boleh diperjualbelikan. Seperti energi itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalaupun di situ ada biaya untuk membayar BBM misalkan, listrik, itu seharusnya hanya sebatas mengganti biaya operasional atau produksi. Nah, hitung-hitungannya gimana? Dulu pernah ada yang menghitung ketika BBM masih harganya sekitar 7.000 8.000-an, itu biaya produksi BBM itu cuma 1.000 per liternya. Seharusnya BBM itu hanya dikenakan biaya ganti Rp1.000. Nah, sekarang Pertalite berapa? 10.000. Itu kemungkinan biaya produksi Pertalite-nya itu nggak sampai 5.000. Ya, jadi seharusnya rakyat itu hanya dikenakan biaya ganti produksi BBM Pertalite hanya 5.000, tapi nggak tahu hitung-hitungannya bagaimana ya. Katanya itu juga subsidi itu. Bingung. Nah, di Madura udah 12.000 nggak ada seliter lagi ya. Ya kalau dia beda, itu udah bisnis itu, karena dia membeli ke
sumber yang pertama. Gitu. Kemudian yang berikut, menanam kurma. Ya, karena kurma di Jazirah Arab sana merupakan salah satu makanan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok ya. Makanya ada zakat dengan kurma. Nah, itu kalau ada orang menanam kurma, kemudian kurma itu disedekahkan untuk siapa saja, nah itu pahalanya mengalir terus tuh. Ya. Nah, tapi bisa juga dikiaskan. Kita yang misalkan di sini pohonnya kebanyakan bukan kurma, apa misalkan rambutan atau pohon duren. Nah, ditanam tapi dengan syarat enggak tuh, bebas yang mau ngambil tuh. Atau mangga nih di sini nih, di halaman masjid yang menanam, udah siapa aja jamaah yang mau ngambil silakan gitu kan. Nah, tapi sayangnya kita keduluan codot melulu ya. Nah, kita belum metik udah pada habis nih makan codot tuh, mangganya, jamunya gitu kan. Nah, codotnya pun ada dua. Ada codot yang bisa terbang, ada yang nggak bisa terbang. Nah, itu makanya kalau ada orang yang sempat menanam pohon, bahkan juga bisa dikiaskan. Tidak harus pohon yang menghasilkan buah. Ketika pohon itu rindang, ya rimbun, bisa dimanfaatkan oleh orang musafir yang berjalan, kepanasan di tengah jalan ada pohon rindang, berteduh di bawah pohon itu, adem, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu walaupun dia nggak tahu siapa yang nanam pohon itu, nah itu yang nanam itu dapat pahala. Kenapa? Karena yang memanfaatkan berteduh di bawah pohon itu bersyukur kepada Allah, dia telah mendapatkan nikmat pada saat itu. Nikmat apa? Nikmat adem, gitu kan? Luar biasa ya. Membangun masjid. Nah, ini kita sudah tahu semua lah ya. Bahkan kan ada hadis yang meriwayatkan man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan baginya istana atau rumah di surga. Masya Allah. Itu tuh balasannya di surga nanti. Nah, sedangkan aliran pahalanya selama masjid itu digunakan untuk beribadah, baik sholat, taklim dan lain sebagainya, maka yang ikut berkontribusi membangun masjid tersebut kebagian pahalanya. Besarnya ya sesuai secara proporsional. Misalkan yang nyumbang 1 miliar ya mungkin secara hitung-hitungan paling gede tuh dia pahala jariahnya ya kan. Yang nyumbang 10.000 ya dapat gitu kan. Pokoknya kalau di dalam amal soleh sekecil apapun dapat perhitungan ya kan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun, walaupun orang itu berbuat kebajikan sebesar biji zarah, ya, benda terkecil itu dapat. Nah, ya udah kalau gitu nggak usah gede-gede lah, kecil juga dapat kok kan gitu ya. Bukan, justru banyakin gitu ya. Nah, itu kaitannya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul lazina yunfikuna, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya fisabilillah di jalan Allah, kamasali habbah, bagaikan biji ambatat sab'a yang ditanam kemudian tumbuh 7 sanabila, 7 cabang, fi kulli sumbulatin, di setiap cabangnya itu mi'atu habbah, menghasilkan 100 buah atau bunga. Wallahu yudaifu lima yasha, Allah melipat gandakan bagi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini luar biasa. Itu aminnya amin suruh habis apa gimana itu? Beda aminnya soalnya.
Iya. Baik, dipercepat ya. Tapi ini kan bulan puasa gak kemana-mana, ya kan? Lanjut ya. Kemudian mewariskan mushaf Al-Quran. Nah, ini luar biasa, Pak. Kalau bisa jangan sampai ada yang belum mewakafkan Al-Quran. Luar biasa. Dulu pernah ada tim pencari wakaf ya dulu, namanya Ustaz Makhroji dulu. Nah, dia itu menawarkan, ya alhamdulillah ada beberapa, itu mushaf Al-Qur'annya didistribusikan ke rumah-rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Ketika santri tahfiz tersebut belajar menghafal pakai Al-Qur'an yang kita wakafin, setiap lantunan ayat, setiap huruf yang keluar dari huruf si santri tahfiz tersebut, yang karenanya dia menghafal karena mushaf yang kita wakafkan, maka kebagian kita pahalanya, Pak. Masya Allah ya. Atau minimal ditaruh nih di Masjid At-Taqwa, maka setiap dibaca oleh jamaah, kan di jamaah kita ada yang rajin baca Quran ya. Ya makanya saya kalau sempat tuh baca Qurannya ganti-gantian tuh, nggak itu terus gitu kan. Biar semuanya yang wakaf kebagian pahala gitu. Nah, apalagi kalau bagi yang sempat umroh atau sudah berhaji ke tanah suci, itu usahakan beli Al-Quran. Di sana ada dijual Al-Quran wakaf. Ya alhamdulillah dulu saya sempat beli ya, walaupun nggak banyak ya, 3 biji. Wakafkan di Masjid Nabawi. Itu dibaca oleh jutaan umat Islam yang berhaji atau berumrah, itu luar biasa, Pak. Makanya di sini mewariskan mushaf Al-Quran. Kemudian yang terakhir, meninggalkan anak yang senantiasa memohonkan ampunan kepada orang yang telah meninggal. Nah itulah maksudnya ketika seseorang mewariskan memiliki anak, anaknya itu anak soleh ya. Anak soleh, bukan anaknya Pak Soleh ya. Anaknya itu soleh ya, rajin, alim, selalu mendoakan. Nah itu doanya itu pahalanya mengalir untuk orang tua yang melahirkannya. Bahkan ulama ada yang berpendapat kata waladan soleha ini bukan harus anak biologis, tetapi bisa juga anak didiknya ya. Karena kalau hanya anak biologis kasihan yang nggak punya anak, dia nggak bisa mendapatkan doa ampunan dari anaknya. Tetapi ketika di sini ada anak didik, anak angkat, itu pun dapat mengalirkan pahala jariah baginya. Baik, ini sebenarnya banyak nih ya materi. Tapi karena udah amin 3 kali, ya kita cukupkan saja dulu ya. Walaupun nggak ada kopi, nggak ada snack ini sebenarnya, gitu kan. Ya, iya, itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh kita dan menghasilkan pahala yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Makanya Rasulullah pun bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nah, dimaksud bermanfaat yaitu tadi amalan-amalan yang tadi itu semuanya bermanfaat untuk orang lain. Itulah sebaik-baik manusia kalau bisa melakukan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan yang terpenting adalah kita bisa melakukan amalan tersebut karena luar biasa fadilahnya, akan mengalir terus, Pak, ya kan? Kalau dalam konteks dunia, orang berinvestasi satu aset usaha, ketika aset itu terus berjalan, itu kan menghasilkan royalti terus tuh. Itu aja dikejar-kejar sama orang, itu dalam konteks dunia. Padahal kalau kita bicara nikmat yang diberikan oleh Allah, dunia, langit beserta isinya, itu nggak ada sebanding apa-apanya dengan kebaikan akhirat yang akan kita dapatkan.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut dan kita bisa mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir sebagai bekal kita untuk menghadapi hari akhirat nanti. Baik, kita tutup dengan doa singkat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarruana wa takhasana wa tamim takshurna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi